baru. Salam kebajikan untuk Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ibu Robi, yang terhormat Bapak Ibu Nanto, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon izin kami dari TNI Angkatan Laut Malang mau memperkenalkan diri. Kami mohon maaf karena Ibu Komandan Bu Kolonel Dewi Lestari tidak bisa hadir karena beliau lagi ada tugas yang harus diselesaikan. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Nama Harian Joko, pangkat Mayor. Kebetulan jabatan kami di Pangkalan TNI Angkatan Laut dari Paskotmar. Jadi perwira potensi maritim. Jadi kami kebetulan di mana belum lama, baru kurang lebih hampir 1 tahun gitu. Jadi kemudian juga ada beliau berdua yang kebetulan satu profesi cuma beda-beda jalurnya. Kalau kami kebetulan di kemiliteran dan juga ke masyarakatan, kalau beliau memang ke alam daerah, beliau juga UMKM. Mungkin itu perkenalan dari kami. Setelah itu perkenalan saya mohon. Sering on air, kalau Bapak kan seringnya bermain di laut begitu ya. Kalau saya seringnya on air mengudara begitu ya. Nah ini yang bagaimana ini Pak maksudnya? Sefrekuensi, kalau saya dengan Bapak mungkin frekuensinya AM dan FM begitu kan, kalau radio. Kebetulan kami senang air dan senang memberdayakan masyarakat. Karena kita harus sinergi dengan masyarakat. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Harian Joko. Selanjutnya Bapak Fitri, monggo yang satu frekuensi tapi beda profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pengunjung Matos dan selamat berbelanja kepada Bapak Ibu yang hadir. Ucapkan terima kasih juga, dan penyelenggara kami apresiasi sekali kegiatan ini karena jarang sekali kami turun gunung. Kali ini kami lagi turun gunung itu. Jadi kami biasanya tiap hari di hutan, beliau di laut. Saya di udara kan. Kali ini kita benar-benar turun gunung. Alhamdulillah warga Malang Kota menyambut dengan baik. Dan ini suatu harapan kami ada kegiatan yang ini, karena satu sisi perlu banyak yang kami sampaikan. Harapannya ya untuk generasi yang akan datang. Gitu. Jadi dengan judul ketahanan pangan masyarakat ini yang luar biasa. Karena ke depan negara itu akan terjadi perang, tapi tidak merebutkan teritorial, merebutkan makanan. Ini dari warga sipil, tapi tidak tahu kalau beliau ini kan punya intelijen. Iya, itu kurang lebih pembuka dari saya, perkenalan dari kami. Nanti bisa disambung lagi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kita sudah memperkenalkan diri secara keseluruhan dari Ibu Novi, beliau juga dari IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Di Bapak berapa Ibu? Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail ya, siapakah beliau yang sebenarnya. Terima kasih Bapak. Ini cek konten case-case. Karena kita sebenarnya kalau dapat case ya, walaupun sekarang ada kilis, ada apa, tapi lebih suka kalau dapat case. Dengan suaminya saya
ilmu publik ya Pak. Sehati dan rukun hati. Baik, nama saya Rina Noviani. Jadi kalau di udara panggilan saya Rina. Saya jualan online juga. Kalau di darat panggilan saya direktur sebuah lembaga pelatihan namanya Tasudin Training Center yang berangkatkan di Jalan Jenderal 1 nomor 2. Memang sejak lama Mbak Rina saya bergelut di bidang ketahanan pangan ya. Sejak tahun 2010 ya, ketika saya resign dari PNS Pak. Jadi saya dulu ya cantik-cantik gini mantan PNS ya Pak. Oke, jadi waktu itu orang berambil-ambil lamar, saya malah mengundurkan diri. Saya turun gunung seperti dikatakan. Mas Fitri ini panggilannya Cak Dan. Oh, Cak Dan. Kalau beliau kan Pak Dan beneran. Iya. Pak Dan ini Cak Dan. Oh, Cak Dan. Pak Dan dan Cak Dan. Tapi tidak melaporkan. Apa harus bawa tongkat ya Pak? Ya seperti itu. Jadi saya turun gunung Pak, saya lebih dari masyarakat, kita pelatihan kewirausahaan, mulai dari soft skill, kemudian manajerial, kemudian keterampilan olahan pangan, terutama olahan kedelai. Nanti kita bisa jadi hasil. Ya, ini bukan tekniknya kok nggak stabil ya Mas. Ya, itu tadi perkenalan singkat dari Bu Novi ya, merupakan salah satu dari WKU di Ikatan Wanita Pemulung Usaha Indonesia atau IWAPI di PCI Kota Malang. Nah sekarang Bapak kembali ke Bapak Hari Handoko. Kalau tadi hanya sekedar perkenalan singkat padat gitu ya Pak. Sekarang mungkin lebih dijabarkan tentang ketahanan pangan yang seperti apa. Nanti mungkin bisa lagi dirangkai dengan Cak Dan bagaimana tentang Bangkomnasnya ya, tentang ini ya, bagaimana kepeduliannya dengan masyarakat untuk bisa bersama-sama actionnya, dan nanti langsung dalam dua hal ini juga nantinya akan menghasilkan suatu output tentang hasil itu sendiri yang mungkin akan disampaikan sebagai resumenya untuk Bu Novi begitu ya. Moga Bapak Hari, Pak Komandan ya. Yes, terima kasih. Berkaitan dengan tema yang sudah disampaikan, jadi berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ini sebenarnya untuk memberdayakan kita, masyarakat, terutama memang dari pihak militer, itu sudah ada program sebelum ada kasus COVID, itu sudah ada program ketahanan pangan. Sehingga ketahanan pangan ini sebenarnya yang menguntungkan masyarakat, juga pribadi masyarakat, dan keluarga dalam hal ini. Di program kita di TNI ada program ketahanan pangan, itu sebenarnya adalah pemanfaatan lahan yang selama ini mungkin katanya Cak Dan lahan tidur. Jadi ternyata ada lahan tidur, polisi tidur. Nah ternyata ada juga yang tidur kan gitu. Nah, kalau mahasiswa banyak yang tidur kalau pas dapat kuliah. Jadi lahan tidur itu kita berdayakan semaksimal mungkin. Banyak sekali lahan-lahan di sekeliling kita. Di Ngapunten mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang punya lahan itu bisa diberdayakan. Dalam pemberdayaannya itu sekarang sudah tidak lagi harus nggak punya lahan pun bisa memberdayakan lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan ketahanan pangan ini dimaksudnya apa? Kita tidak harus bergantung ke orang luar ataupun bergantung ke masyarakat yang lain. Kalau kita bisa memberdayakan diri kita sendiri, lingkungan kita, alhamdulillah mungkin tidak harus kita bingung-bingung dalam masalah pangan. Satu, jadi pemanfaatan lahan yang kurang bermanfaat, itu diberdayakan, mungkin dimanfaatkan. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan, kita panggil mungkin ahlinya. Nah, kita berdayakan bagaimana saya punya lahan ini, kok tidak bisa produktif sedemikian rupa, apa yang harus kita laksanakan. Itu dari ketahanan pangan. Kemudian di pihak militer, di lingkungan kita sendiri, di asrama maupun di kesatuan, itu adalah salah satu ya bukan hiburan sih, kerja sampingan. Di samping tugas pokoknya TNI menjaga kedaulatan, kemudian juga bermasyarakat, kita memberdayakan masyarakat. Lahan kita yang lahan tidur bisa digarap masyarakat. Kalau kita tidak bisa menggarap sendiri, masyarakat juga bisa menggarap. Kemudian dari hasil itu
untuk kebutuhan siapa ya? Kebutuhan masyarakat sendiri dan untuk kesejahteraan prajurit tentunya. Nah, untuk ketahanan pangan itu tidak bisa hanya usung-usungan, supaya nandur ini atau ini enggak. Ketahanan pangan itu berbagai segi. Jadi ada dari peternakan juga termasuk ketahanan pangan. Kemudian dari pertanian juga ada ketahanan pangan. Kemudian dari budidaya perikanan juga termasuk ketahanan pangan. Sehingga ketahanan pangan menyangkut keseluruhan. Bagaimana masyarakat diberdayakan dengan kondisi situasi saat ini yang serba sulit, di mana bisa memanfaatkan lahan yang ada. Kemudian contoh hal kecil, kita tidak punya kolam, tapi kita punya tempat sedikit bisa dimanfaatkan. Kolam tersebut dalam bentuk mungkin bak, kemudian di atasnya ditanami kangkung, kemudian di sekelilingnya ada lahan bisa ditanami kedelai, jagung dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak saya juga bisa. Itu untuk skala besar tentunya akan bermanfaat untuk nasional, kesejahteraan masyarakat. Dan harus berlanjut kemudian. Nah, untuk apa kemudian berlanjut? Ya untuk kesejahteraan kita. Kalau sudah itu berjalan, kemudian berjalan terus sehingga ekonomi rakyat akan juga berjalan dengan baik. Untuk kegiatan kita yang saat ini kita laksanakan TNI AL terutama, kita melaksanakan program Kampung Bahari Nusantara. Jadi program Kampung Bahari Nusantara itu adalah program yang diberikan dari pusat kepada masyarakat desa pesisir. Karena kita memang bergiatnya di laut, kita melaksanakan pembinaan desa-desa pesisir. Jadi desa pesisir itu kita bina, kita melakukan dari 5 klaster. Klaster itu adalah klaster pertahanan yang pasti, terus kemudian klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster UMKM, dan yang satu klaster pariwisata. Sehingga kita memberikan kepada masyarakat dukungan bagaimana desa ini berkembang dengan baik. Saat ini kita sudah membuat 2 desa di daerah pesisir, yaitu desa Sidoasi yang saat ini berjalan dengan desa Tamban. Sehingga kita membantu dalam hal ini UMKM itu masyarakat yang kurang pengetahuan UMKM dan sebagainya diberikan pelatihan. Terus kemudian posyandu komunitas yang kemungkinan kurang ini bisa juga kita berikan bakti sosial kesehatan dengan memberikan bantuan obat-obatan dan kesehatan. Di pendidikan juga demikian, kita membuat rumah pintar. Di pariwisata juga demikian, kita memberdayakan masyarakat sekeliling untuk bisa mengelola pariwisata dengan baik. Paling tidak ya tadi dari kegiatan-kegiatan itu ada manfaatnya buat masyarakat. Dan yang pasti hal tersebut bagi kami adalah paling utama. Karena apa? Kita dapat informasi dari mana? Ya tentunya dari masyarakat. Di masyarakat juga di laut, informasi itu banyak sekali dari laut. Karena apa? Mereka berlayar, kemudian di daerah ada hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat akan melaporkan ke kita, Pak, di sana ada ini yang mencurigakan. Nah itu salah satu misalnya tidak sama kita. Dan kemarin kita juga bukan hanya di laut, kita nyemplung ke kali juga. Bersama beliau kita sempat melaksanakan program kali bersih. Monggo, jadi nanti kalau dari pihak-pihak manapun juga ingin berkolaborasi dengan kita, TNI Angkatan Laut khususnya, kita terbuka, kita akan membantu masyarakat dalam hal apapun juga, terutama di Lanang Malang ini kita juga ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan bela negara juga, ada kemudian pelatihan UMKM insya Allah, ada pelatihan apa mungkin pembinaan karakter terhadap mahasiswa kita juga sudah laksanakan itu. Sementara itu, iya, gimana? Nah itu kalau pelatihan aku mau monggo, saya siap untuk masalah olahan makanan, mungkin beliau di pakarnya. Nah, kalau beliau untuk permasalahan ini budidaya dan sebagainya. Sementara itu gini,
untuk saya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bapak Hari Handoko dari Lanal ya, yang sudah menyampaikan tadi beberapa program dari Lanal itu sendiri ya Pak ya, tentang desa bahari dan juga pemanfaatan lahan tidur ya. Jadi makanya kita semua ini untungnya Pak sebagai wanita di IWAPI ini wanita yang berdaya, sehingga tidak pernah kita itu tidur. Takutnya nanti akan tahu dari Lanal ini diberdayakan itu kalau kita tidur ya. Jadi sangat bersyukur sekali ya Pak ya bahwa ada beberapa program yang tentunya memberikan satu progres yang luar biasa khususnya buat masyarakat, dan dengan ketahanan pangan inilah kalau dilihat bahwa Lanal ini sebenarnya kan sudah memiliki tugas dari negara yang luar biasa. Tapi ternyata masih juga memiliki beberapa program ya tentunya untuk masyarakat sekitar ya, termasuk tadi ada pemanfaatan lahan tidur dan juga menjadikan satu desa itu menjadi desa bahari gitu ya. Khususnya yang ada di Dampit. Baik, terima kasih Bapak Hari Handoko. Silakan pertanyaan atau mungkin ada Q&A nih ya, question and answer. Siapa yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya. Iya. Siapa? Yang depan dulu. Apa ingin naik kapal laut? Silakan bisa menghubungi Pak Hari. Oh, Mas. Oh, di sana dulu Mas, bentar. Silakan Ibu berdiri, disampaikan dulu namanya, perkenalan, yang lainnya belum kenal ini ya. Mic-nya kurang bagus ya, Mas. Mic-nya kenapa ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya saya untuk Bapak Lanal ya. Saya ada Siapa Bu? Rinto. saya pengurus ISMI di bidang UMKM. Ibu Retno, pengurus ISMI. Yang mau saya tanyakan bidang saya ya, bidang UMKM. Tapi kan Bapak sebutkan pelatihan untuk UMKM. Itu pelatihan berupa apa saja? Terus bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan pelatihan? Mungkin itu saja. Iya. Terima kasih. Dari IWAPI Kota Malang. Sekarang ini sepertinya masyarakat kita sedikit agak resah tentang harga beras yang begitu naik. Untuk masyarakat Indonesia, beras itu adalah utama, pokok. Kadang-kadang kalau lauknya biasa-biasa aja, yang penting berasnya ada. Kalau sekarang ada gitu, berasnya ada. Sedangkan harga sangat tinggi, sampai ada harga 14.000. Ya. Nah ini bagaimana pihak dari Angkatan Laut untuk mensikapi? Kadang-kadang sekarang ini masyarakat berkeinginan untuk kapan ya beras itu akan turun. Saya yakin kalau di TNI Angkatan Laut pasti sudah tahu kira-kira ini nanti fluktuasinya bagaimana untuk harga beras. Tadi saya sangat apresiasi ya, dengan pelatihan yang diadakan oleh Lanal. Misalnya kita bisa berkolaborasi baik untuk anggota IWAPI maupun untuk masyarakat. Jadi bagaimana kelanjutannya, misalnya kita diberi kesempatan ataupun kepada masyarakat untuk melaksanakan pelatihan tersebut, baik sebagai peserta maupun sebagai instruktur, kami juga bersedia. Jadi ada beberapa keahlian khusus dari para anggota kami yang bisa memberikan semacam pelatihan, dan juga kami juga bisa menerima pelatihan yang diadakan oleh Lanal. Saya sangat berharap. Nama saya Indri. Saya ingin bertanya kepada materi tiga-tiganya karena saya akan mengkomplit jawaban masing-masing. Jadi saya ini pengurus dari UMKM, saya punya 600 UMKM, anggota UMKM. Kalau saya tanyakan, kalau ketahanan pangan ini juga ada hubungannya dengan mereka, karena mereka produksi makanan kan pasti mereka juga ada bahan baku. Nah saya ingin tanyakan masing-masing materi di sini untuk mensupport, mungkin kalau ada punya program-program untuk mensupport para UMKM dengan bahan baku mereka. Mungkin ada hubungannya bagaimana cara membantu mereka. Contoh nih, ada UMKM mereka produksi kecap, bahan bakunya kedelai. Mungkin ada program-program dari jenengan yang bisa membantu mensupport mereka. Oh, bahan bakunya ini bisa kita bantu lebih murah. Oh, bahan bakunya. Karena kendalanya kenapa UMKM itu harga sering tidak mampu bersaing,
kendalanya ada di bahan baku. Kedua mungkin di packagingnya. Gitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan dan keterkaitannya materinya kan di tempat ketahanan pangan yaitu di bahan bakunya. Jadi saya ingin jawaban dari ketiga-tiganya, mungkin masing-masing punya jawaban yang bisa membantu nanti dari anggota. Jadi berkaitan dengan pelatihan yang kita lakukan, jadi kita yang pasti di Lanal punya fasilitas. Salah satunya kita fasilitas messing juga punya, fasilitas kelas punya. Untuk UMKM, untuk pelatihan UMKM yang selama ini kita laksanakan, kita biasanya melaksanakan berkolaborasi dengan Disperinda, sehingga kita melaksanakannya di tempat-tempat desa binaan kita. Di sana ada mungkin kayak di Sidoasri itu ada desa binaan kita itu berkaitan dengan UMKM yang sana agak maju, pengelolaan kopi. Nah, di sana ada salah satu produk kopi tung itu. Kopi tung itu lumayan terbaik di Malang. Kita memberikan apresiasi kepada mereka, kita berikan bagaimana caranya yang lebih baik. Jadi rata-rata mereka kendalanya dari dana anggaran. Tapi dari pihak kita bisa membantu dalam ini kolaborasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pelatihan mereka, sehingga paling tidak mereka pengetahuan yang diperlukan bisa. Terus untuk bantuan kita hanya mungkin bisa memberikan bantuan, ya mensupport mereka supaya bisa lebih baik. Mungkin kita support dengan tadi pelatihan, kemudian alat-alat yang dibutuhkan pun itu juga tidak selalu, karena kan mereka sifatnya berbisnis. Kita hanya menggerakkan mereka untuk lebih baik lagi. Untuk pelatihan-pelatihan yang UMKM yang kita saat ini kita laksanakan, jadi kami sendiri dari pimpinan pusat juga diberikan kewajiban. Jadi di tiap-tiap keluarga, tiap-tiap di komplek itu harus punya ketahanan pangan. Dalam hal ini kita yang sudah laksanakan ketahanan pangan yang kita laksanakan berkaitan dengan karena hanya untuk intern dalam, jadi bukan untuk bisnis keluar, karena memang bukan intinya untuk di dalam dulu kita. Jadi kita adalah di yang kita laksanakan di Nala itu di Batu itu kita tanami yang kemarin berkaitan dengan harga naik masalah beras. Ada solusi dari pimpinan untuk menanam sorghum. Sorghum adalah pengganti beras, sama mirip dengan jagung. Kita sudah melaksanakan penanaman sorghum di tempat kita ya cukup lumayan. Cuma memang kembali lagi masyarakat kan tidak terbiasa makan sorghum, sehingga ya tadi hanya kalau untuk masalah pelatihan yang kita laksanakan, ada pelatihan di tempat kita itu. Tetap kita berkolaborasi dengan dinas perindustrian, kemudian dinas perikanan kalau berkaitan dengan perikanan, kemudian peternakan juga demikian dinas peternakan. Di tempat kita yang khusus melaksanakan pelatihan adalah di Bedali. Di Bedali dalam ini ikut di Balur Jatim, sehingga masyarakat ataupun anggota kita yang mau pensiun diberikan pelatihan. Kamu ingin pelatihan apa? Semuanya ada, mau pelatihan otomotif, pelatihan cara beternak, pelatihan cara budidaya apa ada di Balur Jatim, terutama di sana nanti akan diberikan khusus. Tapi untuk yang Lanal Malang sendiri kita memberikan pelatihan hanya khusus untuk desa binaan kita yang kita berdayakan. Tapi untuk mungkin kalau butuh tempat dan sebagainya untuk kolaborasi dengan kegiatan pelatihan monggo, kami siap membantu. Dalam hal ini kita punya tempat, lapangan, messing, semuanya ada. Messing kita bisa menampung kurang lebih 1.000, bisa bermalam. Ada lapangan bola, monggo kalau kita mau pelatihan ya. Semua airsoft gun juga Pak ya? Bisa. Terus pelatihan lain kita juga melaksanakan pelatihan SAR dengan tugas pokok kita, pelatihan SAR. Terus pelatihan yang kita laksanakan selama ini bela negara sama Binta, mulai dari SMP, SMA, kemudian sampai mahasiswa gitu. Terus untuk ngapunten untuk masalah bagaimana menurunkan harga beras ini ya, kami sendiri dapat
kita dapat jatah beras. Jadi kita berdayakan beras yang ada. Gitu. Terus yang berikutnya kayak Sami Bu, untuk yang UMKM kita yang pelatihan. Jadi intinya kalau di TNI Angkatan Laut kita membiarkan masyarakat Angkatan Laut, kita memberikan semua pelatihan di Bedali, di daerah Lawang. Itu ada memang khusus untuk pelatihan, mulai pelatihan perkebunan, peternakan, perikanan. Mengenai kolaborasi tadi dengan IWAKI bagaimana Pak? Monggo, kita siap saja untuk Ibu. Monggo kalau nanti berkenan ke sana, nanti kita dari beliau juga yang tindakan kapan nanti kita bicarakan. Monggo. Jadi untuk Lanal bukan hanya ini, terbuka untuk umum. Monggo, termasuk pelatihan mungkin putra putrinya yang kepingin menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Nah, bisa ikut pelatihan gratis, sehingga kita berikan kepada mereka ini. Mereka bisa kita bina dari kesemangatannya, kesehatannya dan sebagainya, sehingga begitu mendaftar tidak nul-nul. Kadang-kadang kan mereka ingin jadi angkatan laut, paling tidak ada sanggulnya. Itu mungkin. Mengenai pertanyaan terakhir tadi ya Pak ya, untuk support dari bahan baku ya, tadi pertanyaan dari Bu Indri ya, mengenai beliau adalah pembina dari 600 binaan UMKM-nya itu. Nah ini bagaimana mengenai support dari bahan baku itu, karena itu merupakan salah satu hal yang paling utama yang dibutuhkan oleh UMKM. Bahan baku kalau memang sudah tidak ada, terpentok modalnya nggak ada, nah ini bagaimana Pak? Apakah diberikan bantuan cuma-cuma atau diberikan subsidi atau bagaimana? Yang selama ini kita laksanakan di UMKM yang kita bina, yaitu bantuan ya tahu sendiri kan dulu. Jadi dari pihak TNI memberikan bantuan support. Kalau memang ada produk yang bisa kita dorong, produk murah, kita tetap dorong untuk produk-produk yang murah. Nah, kalau memang tapi dengan kualitas yang tetap, kita akan bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha, terutama yang dalam hal ini mungkin yang punya mungkin kedelai, atau yang kopi dan sebagainya. Misalkan kita akan membantu untuk pemberdayaan UMKM masyarakat itu lebih baik lagi dan tidak collab lah intinya. Luar biasa, semoga jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Hari Handoko puas ya Ibu dengan jawabannya, puas? Kalau tidak puas nanti bisa secara pribadi ya bertanya kepada beliau. Monggo Pak, sembari santai-santai dinikmati ini. Ini produk dari Tashudo. Tashudo Green, delicious and healthy. Jangan lupa, ini produknya dari Ibu Novi, sehat dan cantik. Bila pengen cantik dan sehat, minumlah. Apa ini Mbak? Susu kedelai. Susu sari kedelai. Jadi, ya, bukan hanya susu ya Pak, kalau susu biasa, susu. Kalau minum coba dengan yang cantik Bapak, jadi Tashudonya dibuat. Nah, begini. Iya harus begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi, nah ini harus begini ya, harus cantik mobil. Ini untuk cara meminumnya ada tutorialnya begini ya. Nah, dibuka pelan-pelan dulu, diputar Tashudonya harus di depan begini Bapak. Nah, baru disejot. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak dan Kak Dan? Sudah menikmati hampir separuh tadi? Mic-nya silakan Bapak. Oh gitu ya. Kesuwen di pinarake ya. Iya. Jadi langsung diseruput begitu ya. Karena saya dulu pernah ngincipi, jadi sudah tahu dulu rasanya. Oh. Begitu disuguhkan, Iya. tak serantang. Oh, karena sudah pernah ya. Baik ya. Luar biasa rasanya. Nanti giliran saya, nanti terakhir aja saya. Baik, tadi Bapak Hari Handoko sudah menyampaikan tentang materinya, bagaimana tentang ketahanan pangan dan sebagainya. Sekarang giliran Cak Dan yang akan menyampaikan tentang, ini beliau merupakan ketua Bakosmas ya, Pengabdian Masyarakat. Nah, itu apa Bakosmas ya? Badan Komunikasi Bantuan Masyarakat, betul ya, seperti itulah. Ya. Bagaimana nanti beliau menyampaikan, silakan ibu-ibu semuanya yang hadir bisa menyiapkan pertanyaannya. Monggo Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya baru sadar duduk di tengah UAPI. Saya pikir tadi ikatan wanita
peduli. Ternyata ikatan pengusaha Indonesia luar biasa. Apresiasi dulu. Baru saja saya hidup di tengah-tengah pengusaha, dan ini memang wajib untuk didorongkan. Disinilah akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menuju masyarakat berdaya. Betul yang disampaikan pembukaan tadi, berdaya. Dari konteks ini, kami sebetulnya saat ini lagi intens di hutan kampus UIN Malang. Jadi kami, keseharian kami itu ada di sana. Kami lagi mendampingi UIN dalam mensukseskan konservasi hutan kampusnya di kampus 3, yaitu di kawasan Dau dan Batu. Monggo Binarak juga, kami mempergunakan juga ke sana. Jadi bisa main ke Lanang, bisa main ke kami juga. Kami di sana juga, UIN juga punya sertifikasi halal ya. Bisa nanti kita untuk bisa melakukan UMKM yang punya produk-produk, bisa kita bantu sertifikasi halal juga. Terusan kami dalam keseharian memang dalam konteks budidaya. Disinilah budidaya itu mulai dari berbagai macam. Jadi integrated farming, jadi pertanian, peternakan, perikanan terpadu dengan konsep yang berkelanjutan. Nah, konteks yang berkelanjutan ini bagaimana? Disinilah kita terbentuk hulu dan sampai hilirnya. Bagaimana di sini ada pemerintah diwakili oleh Lanal. Kami adalah praktisi yang kami lagi juga mendorong masyarakat berdaya dan lagi untuk berbudidaya. Kita berbudidaya, kemudian ada pengusaha yang juga hasil dari budidaya itu apa yang tadi ditanyakan Mbak Ari ya tadi ya, itu nanti terjawab. Kita punya produk, saya kemarin itu punya jair ke 3.000 sekian puluh ton. Itu bisa dibikin bedak ya, kalau bedak minum ya sebut. Jair lebih pakai bedak. Salah satu itu, nah inilah pertemuan ini mungkin yang akan harus berkelanjutan. Bagaimana ada mulai dari hulu sampai hilir bisa terjaga sampai nanti terciptanya market yang baik. Ini namanya sustainability, jadi program yang berkelanjutan. Jadi tidak ada putus jalan. Nah di sini harapan kami soal produk pun beliau di Lanal. Kami selain di kampus, kami juga ada kegiatan-kegiatan di hutan bersama perhutani. Kalau di Lanal ini kan kewilayahan. Saya yakin wilayahnya bukan hanya satu desa. Saya yakin di setiap desa itu dengan intelijennya beliau punya produk banyak sekali bakal. Saya yakin. Makanya dekat-dekat saja sama beliau. Tapi pertanyaannya nggak ada yang minta naik kapal perang. Coba ada itu terjawab enak. Iya, kalau coba ada pengen naik kapal perang itu enak, tapi langsung dijawab. Kok tanyanya beras? Padahal kita nggak makan beras. Iya. Makannya nasi. Nah, di sana kami dalam konteks itu, saya saat ini punya produksi nangka hampir 2 hektar 1.000 pohon. Yang mau punya keripik nangka, ayo datang ke tempat saya. Ya, salah satunya potensi saya. Belum nanti yang lain. Ada kopi juga ada, nanti jahe ada, turunan jeruk kita punya banyak di Dau. Ya punya teman-teman buat kita. Ini bisa, jadi kita saling menguati di teman-teman perhutani pun juga kita sinergi baik, komunikasi baik dengan teman-teman perhutani.
yang dengan harapan apa? Menjaga keberlangsungan lingkungan, menjaga keberlangsungan alam agar tetap terjaga. Jadi kita mendampingi masyarakat dalam konteks untuk lebih produktif, jadi lebih dia mendapatkan hasil hutan dengan tidak menebang pohon. Ini yang kita dorongkan di sana. Makanya kami sangat dekat dengan kelompok tani hutan, dengan kelompok-kelompok LMDH, kita dekat juga. Nah di situ beliau-beliau itu semuanya petani dan pasti punya produk. Nah, makanya ternyata pengusaha ini baru sadar. Nah, ini pas momennya. Dari momen-momen itu, komoditi memang harus berkelanjutan. Contoh misalnya, saat ini kita ada salah satu UMKM A gitu. Ternyata dia punya market jahe, ekstrak jahe per hari 1 ton gitu. Harus cari bahan baku di mana? Ngomong sama kita, ketemu solusinya. Nanti dicarikan intelnya Pak Lanal. Ketemu nanti. Ini salah satu. Ini yang harus diubah. Disitulah akhirnya terjaga. Gambaran-gambaran kami harapan itu memang terjadi hulu sampai hilir. Jadi kami kadang-kala ya juga prihatin dengan teman-teman pembudidaya petani kita di saat tanamannya bagus, ternyata harga jualnya murah. Nah ini bagaimana nanti harganya stabil terus, UMKM juga nggak merasa kadang-kala mencari bahan baku sulit. Ini yang nomor 3 dulu yang saya jawab tadi. Tapi ini memang penting dan harus segera dilakukan. Makanya kalau namanya pengusaha wajib dilindungi Pak ya. Wajib gitu. Nggak diberdayakan ya. Ya, saya yakin beliau-beliau juga punya cara tersendiri dalam membina. Saya dekat dengan Lanal itu sudah hampir 3 tahun dari masa ke masa. Jadi luar biasa yang perlu nanti banyak disinergikan. Kalau butuh pohon, tanaman buah, silakan merapat ke hutan kampus UIN, tak kasih gratis, bawa KTP. Bukan dulu buat Cak Dan. Begitu material. Baik, ya. Jadi pertanyaan keempat tadi sudah terjawab juga ya Pak ya, mengenai support untuk UMKM dengan bahan bakunya apabila ada kendala. Nanti bisa ada intelijennya dari Pak Lanal ini, Bapak Herian Roko yang akan mencarikan di mana kalau misalnya jahe itu ternyata tidak ditemui di Pulau Jawa, begitu nih Pak. Luar biasa. Terima kasih Cak Endar yang merupakan ketua dari Baskosmas. Ya, ada pertanyaan? Ada yang ingin mungkin diketahui lebih dalam? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mau tanya yang ditanyakan ke Pak Dan dari Pak Kota. Ternyata ibu tanyanya UMKM beras semuanya. Jadi saya agak mundur dulu. Ternyata sudah dibahas oleh Pak Dan. Pertanyaan saya dari yang saya simak tadi ke materi Candaan, menginginkan bahwa pertemuan ini kalau bisa berkelanjutan. Nah, yang saya ingin sampaikan ke Pak Harindoko, mungkin bisa disampaikan ke Bu Beni, mengenai pertemuan yang berkelanjutan yang diadakan di kapal Pak. Kebetulan ini ibu mungkin belum ada yang naik kapal, termasuk saya. Nah, bagaimana kalau pertemuan selanjutnya nanti bisa diadakan
agendakan daerah kapal Pak. Sekalian kita melihat bagaimana sih kapalnya Lanar ini bagaimana, lautnya juga bagaimana Pak. Saya yakin ibu ini belum naik kapal, apalagi kapalnya Lanar. Mungkin bisa disampaikan ke Ibu Dewi Pak. Keinginan saya juga mewakili ibu-ibu, itu saja. Kalau yang dari Kak Dan tadi kan bukan ya, saya yakin dari ibu-ibu atau teman-teman komunitas pasti sudah banyak yang berkunjung ke sana Pak. Kalau yang ke kapal belum Pak, saya rasa belum. Nah itu saja Pak, keinginan saya juga mungkin keinginan ibu-ibu. Mungkin bisa diteruskan ke Ibu Dewi. Lumayan Pak naik kapal gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Ana. Ibu Ana. Iya, terima kasih. Makanya Pak jangan menjanjikan kepada wanita. Jadi kalau tadi sudah ada statement pertemuan yang bisa berkelanjutan. Nah ini bagaimana kalau kelanjutannya nanti sambil naik kapal, gitu Pak. Ya, jadi ini. Lagi saya jawab ya. Lanjut aja biar biar nggak turun di bulan. Biar nggak penasaran. Di kita di TNI Laut itu ada program juga. Jadi ada pelayaran Nusantara kemarin, kemudian saat ini baru kemarin berangkat pelayaran Nusantara. Nah kebetulan kemarin yang diberangkatkan SMA Taruna Nalai. Aduh, kita berarti. Kemarin yang diberangkatkan SMA Taruna Nalai. Dan 2 minggu yang lalu juga ada program kaitannya pelayaran di alur ini alur APBS, alur pelayaran Surabaya. Nah itu juga ada program saat open ship. Jadi hari ulang tahun TNI Angkatan Laut kemarin ada, sehingga masyarakat diundang untuk ke Surabaya karena di sini kan kapalnya kecil. Jadi tidak bisa menikmati indahnya di dalam kapal bagaimana. Jadi di kapal itu intinya kayak hotel. Bisa semuanya di sana kan sama dengan kesatrian itu. Jadi nanti ada program insya Allah Desember nanti insya Allah ada lagi program berkaitan dengan open ship. Nah, karena memang tidak selalu harus, tapi kalau memang ibu berkenan mungkin bisa bermohon bikin surat. Nanti kita teruskan bahwa ada pelayanan khusus yang biasanya untuk diberikan kepada masyarakat, sehingga intinya Pak diberikan keleluasaan untuk masyarakat mengetahui bagaimana pangkalan TNI Angkatan Laut itu bagaimana, sehingga nanti kita teruskan ibu berkirim surat karena biasanya kita tetap sesuai prosedur berkirim surat, nanti kita teruskan ibu bisa melihat mulai dari kapal perang, kapal kombatan dan kapal semuanya ada di sana, termasuk kapal latih. Monggo, nanti insya Allah kita fasilitasi termasuk di museum kapal selam juga bisa, di museum Monjaya juga bisa. Demikian. Tetap kita dukung. Untungnya tadi yang diminta hanya naik Pak, bukan minta berlayar. Kalau minta berlayar itu lebih gampang. Naik. Kalau naik aja mungkin bisa diajak ke Surabaya di Makassar ya. Kan naik kapal ya. Ya sudah terjawab ya Bu ya, puas ya Bu ya. Jadi nanti bisa pengajuan, nanti bagaimana teknisnya sesuai prosedur tentunya begitu ya Pak ya. Entah itu naik kapalnya hanya sekedar menyeberang saja terus balik, atau hanya sekedar naik terus turun lagi, nggak tahu. Yang penting kan naik ya, gitu. Ada lagi pertanyaannya, ibu-ibu monggo. Masih ada waktu sebelum kita untuk materi terakhir sebagai narasumber kita sore hari ini, dan setelah itu kita break dulu soal materi. Monggo Bu Novi. Terima kasih Mbak Rina dan ibu-ibu semua yang sudah tetap di tempat. Terima kasih banyak. Jadi karena sudah maghrib ya Pak ya, saya menyimpulkan saja. Jadi intinya apapun itu, apapun bisnis kita, urusan politik itu kan nomor satu. Intinya kita sebagai pengusaha, saya juga IWAPI. Kami juga IWAPI, kami juga punya usaha. Dan ketika usaha itu kan kita butuhnya pemasaran. Saya kok berpikir tadi ini
ide karena Cak Anda tadi bilang bisa pulaan bahkan dapat info bahan baku di Pak Hari. Nah, kita balik sekarang, kita punya produk yang banyak teman-teman kita. Nah, itu bisa dipasarkan lewat angkatan laut ya kan, banyak cabangnya di setiap kota itu kan ada ya kan. Nah, kita memenuhi kebutuhan, tentunya kita kurasi dulu ya Pak ya, mana yang memenuhi persyaratan dan tidak. Nah, ketika kita dengan pangan, memang kami sudah concern selama hampir 13 tahun ini di bidang kedelaian Pak. Jadi mengolah kedelai menjadi aneka makanan dan minuman yang tanpa limbah. Kenapa bisa tanpa limbah? Karena salah satu bahan pendukungnya adalah dari sampah laut. Mungkin bisa pemberdayaan di desa-desa Bahari tadi. Ya kita pelatihan pembuatan garam, kemudian pelatihan dan sisa pembuatan garamnya itu diolah menjadi pembuatan tahu yang tanpa limbah. Itu ya Pak ya. Jadi dari lautnya dari air laut itu ketemu dengan kedelai di darat jadi tahu, jadi sekarang jadi donat, jadi macam-macam. Mungkin dari saya itu Mbak Vina, terima kasih banyak. Luar biasa. Jadi untuk pengolahan mulai dari ketahanan pangan, terus nanti bagaimana hutan kota dan hasil akhir ya. Jadi dari pengolahan semua itu bisa berubah seperti ini ya. Ini produk dari Tasudu kedelai ya. Jadi ini higienis, healthy, yang mempunyai khasiat yang luar biasa Bapak. Ya, setelah Bapak minum hampir 1 gelas, Bapak sudah merasakan kan khasiatnya bagaimana? Ya. Tahu selain diolah hanya sebagai tahu telur, itu bisa dengan berbagai cara ya Pak. Misalnya digoreng ya, terus besok nanti dibikin perkedel dan sebagainya begitu. Tahu crispy, nah itu semuanya. Ya karena waktunya sudah tidak memungkinkan kita untuk berlama-lama ya, karena sudah mendekati azan maghrib ya. Mungkin ada satu pertanyaan saja, satu saja mungkin untuk Bu Novi. Jadi beliau ini Direktur dan Training Center dari Tasudu tentang pelatihan bagaimana kedelai itu bisa menjadi tahu tanpa limbah ya. Kalau misalnya di sesi berikutnya bisa kita ada topik-topiknya ya, nanti ada sesi yang berkesinambungan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Fitri. Sebenarnya Pak Fitri ini backgroundnya adalah sarjana teknik ya Pak, tapi kok mengarahnya ke perhutanan dan sebagainya ya. Ini yang menarik sebenarnya. Satu aja pertanyaan dari saya sebelum ditutup ini Pak, monggo. Singkat, jelas dan padat. Iya, kita itu kan lagi pertobatan ekologi. Jadi untuk masa depan yang akan datang itu zaman sudah akhir, bagaimana kita mau percepatan atau perlambatan saja. Kami belajar, ada salah satu perusahaan asing multinasional itu ketemu kami dalam kegiatan konservasi. Jadi apa yang menjadikan mereka terbuka bisa leluasa melakukan konservasi, menghijaukan bumi, menjaga alam. Padahal ini pengusaha. Profit pasti didapat. Tapi kalau alam tidak bisa aman, pasti akan celaka. Itu. Makanya baru-baru kita, ini adalah rangkaian. Ada yang pembudidaya juga menjaga kelestarian alam bersama beliau. Pengusaha akan mengolah hasilnya dan bisa dimakan ke beliau lagi, beliau tetap. Cukup itu dulu, saya sudah menjelang maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tiga narasumber yang sangat luar biasa untuk hari ini, yang sangat bermanfaat untuk memberikan satu pencerahan buat kita ya, bagaimana ketahanan pangan itu, bagaimana kita bisa mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkannya serta bisa memberdayakannya untuk kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Dan untuk terakhirnya Pak, ada cindera mata dari kami, dari Tasudu, dari Lintera
Litera, ya monggo.